Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan mereview laporan penelitian. Jadi berkaitan dengan skripsi mahasiswa, kali ini kita akan bahas berkaitan dengan laporan penelitian yang sudah dilakukan. Nah, tentu ini akan memberikan bantuan terkait dengan saran dalam penelitian ini, dan tentu ini tujuannya adalah untuk kebaikan. Jadi dari apa yang sudah dilakukan, jadi tidak ada maksud apapun kecuali untuk memberikan pemahaman apa yang harus diperbaiki. Kita mulai dulu dari bab 1 ya. Baik, berdasarkan pada latar belakang masalah, kita lihat di latar belakang masalah ini terkait dengan ini sudah cukup baik ya, jadi tentang konsep tuberkulosis. Cuma di sini apakah berkaitan dengan tuberkulosis paru atau tulang ya, jadi masih umum. Yang dijelaskan di sini masih sifatnya umum, tentu ini juga akan sangat mempengaruhi di penelitian ini. Tapi kalau kita lihat di sini, kemudian ini ya sepertinya sudah mengarah kepada tuberkulosis paru ya, atau TB paru. Ya, kemudian konsepnya, sedangkan prevalensinya di negara berkembang, pada negara berkembang, negara dengan kasus pertama di dunia adalah India, ya. Kemudian epidemiologi TB paru di Indonesia, kemudian jumlah kasus ini berkaitan dengan prevalensi. Kemudian di Kalimantan Barat ini di huruf kapital ya, buat huruf kapital, sedangkan kalau kita lihat di beberapa kabupaten di Kalimantan Barat ini sudah menggambarkan kasus atau prevalensi TB paru ya. Jadi ini sebaiknya, karena ini berkaitan umur, ini tiba-tiba isinya itu sudah masuk pada tuberkulosis. Jadi sebaiknya ini pindahkan saja pada bab 2 ya. Pindahkan saja. Pindahkan pada bab 2. Karena ini terkait dengan kelompok umur yang rentan. Bukan prevalensi.
Kemudian ini seharusnya masuk ke ini sudah masuk. Kemudian seharusnya yang ideal di sini indikator untuk keberhasilan upaya pendeteksian dini adalah penderita TB paru minum obat ya. Jadi sebenarnya ini programnya adalah desainnya ya. Desain atau harapan yang seharusnya terjadi. Jadi misalnya kalau harapannya adalah dengan kondisi sekarang ini pengetahuan orang sudah banyak tentang bahwa TB paru ini penyakit yang menular baik disebabkan oleh droplet maupun melalui percikan yang dibawa oleh udara, maka orang berupaya untuk menghindarinya. Dan orang yang menderita TB paru ini juga diharapkan tidak menularkan kepada orang lain, misalnya tidak berludah di sembarang tempat ya. Nah, tetapi kenyataannya kalau kita lihat ini bukan dan kemudian ya kalau dilihat di sini lebih banyak pada pengobatan. Seharusnya memang pengobatannya dengan berbagai program pemerintah bahwa orang yang menderita TB paru ini atau tuberkulosis paru ini umumnya sudah ada program pemerintah, misalnya pengobatan gratis ya, kemudian pemberian obat selama 6 bulan ya. Kemudian program juga yang berkaitan dengan PMO, pengawas minum obat. Ini sudah disampaikan ya peran PMO ini untuk menghindari supaya tidak terjadi pengulangan. Nah, ini yang seharusnya disampaikan di sini di pernyataan masalah ya. Nah, tapi ini belum ditemukan ya. Kemudian pernyataan apa saja faktor yang berhubungan dengan kepatuhan. Jadi kalau kepatuhan minum obat ya, jadi PMO ya. Jadi nanti akan kita lihat pada tujuan khususnya ya. Jenis kelamin, hubungan usia, kemudian hubungan pendidikan, hubungan pendapatan ya, pekerjaan. Jadi terkait dengan kepatuhan orang minum obat ya bagi penderita TB paru ini ya. Sikap ya, kemudian akses pelayanan kesehatan, hubungan peran keluarga. Ini yang terkait dengan kemudian manfaat penelitian pada pengembangan ilmu kesehatan masyarakat dan kemudian meningkatkan ya, perlindungan pada penyakit tuberkulosis paru ya bagi penderita TB, bagi masyarakat umum, bagi puskesmas ya. Kemudian bagi ya, jadi ruang lingkup penelitiannya, kemudian keaslian, kemudian persamaannya ya penelitian ini dengan penelitian yang lainnya. Jadi ini yang terkait dengan bab 1 ya. Sekarang kita masuk pada bab 2 ya. Bab 2 pada bab 2 ini berkaitan dengan tinjauan pustaka ya. Nah, jadi konsep teori yang terkait dengan tuberkulosis paru atau TB paru ini sudah ada teorinya, gejala klinis ya, membedakan antara TB paru dengan penyakit lainnya. Nah, kemudian ini cetak miring ya, dicetak miring. Dicetak miring. Cetak miring. Kemudian dan sumber referensinya.
harus dimasukkan ya. Kemudian terkait dengan ini juga referensinya kita lihat ya, Kemenkes. Kemudian ini dicetak Brilaf ya, atau kekambuhan ya, kambuh, dicetak miring ya, atau diketik miring. Ini juga diketik miring ya, ketik miring. Kemudian ini juga diketik miring ya, ketik miring. Ini juga diketik miring. Ya, jadi ini dirapikan pencegahannya, kemudian variabel-variabel yang lain ya, yang terkait dengan kepatuhan minum obat ya. Ya, definisi kepatuhan, secara umum kepatuhan atau ini di ketik miring ya. Di ketik miring, mengikuti didefinisikan sebagai tindakan perilaku seseorang yang mendapatkan pengobatan, mengikuti diet, dan melaksanakan gaya hidup sesuai dengan rekomendasi pemberian pelayanan. Ya. Nah, dalam konteks psikologi kesehatan, kepatuhan merujuk pada situasi ketika perilaku individu sesuai dengan tindakan yang dianjurkan. Ya. Atau nasihat yang direkomendasikan oleh praktisi kesehatan atau informasi yang diperoleh dari suatu sumber informasi lainnya, seperti misalnya nasihat yang diberikan dalam suatu brosur promosi kesehatan melalui suatu kampanye media massa. Ini sudah ada referensinya, tinggal dilanjutkan pada ini dosisnya. Ya. Kemudian waktu minum obat, ya. Obatan diberikan dalam 2 fase, yaitu fase intensif yang menggunakan isoniazid yang dikombinasikan dengan rifampicin. Ya. Ini selama 2 bulan. Kemudian pada tahap kedua fase rumutan atau lanjutan menggunakan isoniazid bersama rifampicin ya, selama 4 bulan. Ya, ini sehingga dia lengkap menjadi 6 bulan. Ya. Nah, ukuran kepatuhan ya ini sudah. Kemudian jenis kelamin, ya usia, ya. Memang ini sedikit ya penjelasannya berkaitan dengan apa yang dinamakan dengan jenis kelamin, kemudian berdasarkan penelitian lain yang terkait ini belum ada yang terkait ini ya. Ini sangat sedikit sekali sehingga ini akan merumitkan atau mempersulit bagi peneliti untuk dikembangkan ketika dalam pembahasan. Nah, ini kalau misalnya hanya sedikit sekali penjelasan yang terkait dengan teori ini, maka akan sulit bagi seorang peneliti untuk mengembangkan ini pada tahap pembahasan ya terkait dengan jenis kelamin. Itulah sebabnya diharapkan supaya referensi tinjauan pusaka ini lebih komprehensif ya. Demikian juga pada tingkat usia, kelompok usia muda, dewasa dan sebagainya ini juga harus dikelompokkan dan memudahkan di dalam pembuatan kuesioner ya. Kemudian pendidikan ya, demikian juga pendidikan ya, jenjang pendidikan ya. Ini yang pendidikan ya memang ya sedikit juga ya. Padahal variabel ini yang akan menjelaskan ya terkait dengan
kepatuhan mengkonsumsi obat ya. Kemudian pendapatan juga. Nah, ini juga pendapatan yang bagaimana maksudnya? Ini pendapatan ini belum terukur ya. Apakah pendapatan berdasarkan pada upah minimum regional, kemudian kebutuhan upah kebutuhan fisik ya, atau yang lainnya. Nah, ini juga belum terlalu rinci dalam penjelasan terkait dengan pendapatan ini ya. Jadi sebaiknya untuk pendapatan ini ditambah lagi teorinya sehingga lebih akan mempermudah bagi peneliti untuk menjelaskan ya variabel yang terkait dengan pendidikan ini, sehingga ketika akan membahas atau mengupas pendidikan ini nanti akan bisa terjawab ya di dalam penelitiannya secara baik. Kemudian demikian juga pekerjaan ya. Jadi sebaiknya ya di pekerjaan ini juga harus ditambah teorinya ya untuk membantu peneliti menjelaskan nanti keterkaitan penelitian ini dengan variabel kepatuhan ya. Jadi kalau misalnya orang ya, patuh atau tidak patuh itu didasarkan pada pekerjaan apakah memiliki hubungan ya antara kepatuhan dengan minum obat ya. Kemudian pengetahuan juga pengetahuan ya. Maksudnya adalah kalau kita atau Anda membuat pertanyaan itu diharapkan bisa membantu menjelaskan variabel yang Anda teliti ya. Sehingga ini akan menjelaskan secara baik dan tuntas ya. Termasuk juga di dalam membuat pertanyaan di kuesioner itu. Jadi itulah manfaat dari tinjauan pustaka pada saat seseorang itu baik pada saat seseorang itu memulai penelitian sampai pada membahas ya penelitian itu sendiri ya. Oleh sebab itu apa yang disampaikan juga harus memberikan gambaran praktis ya dan lebih bersifat operasional untuk menjelaskan misalnya akses pelayanan kesehatan. Nah, jadi tidak hanya berupa konseptual tentang pelayanan kesehatan, tetapi juga nanti ada kaitannya dengan pertanyaan yang dibuat di kuesioner dan yang terkait dengan pembahasan. Ya. Harapan seperti itu. Jadi ini membantu kemudian peran keluarga. Nah, ini juga apakah secara fisiologis atau sosiologis peran keluarga ini memberikan dukungan bagi penderita TB paru ini atau tuberkulosis paru ini. Kemudian peran petugas kesehatan seharusnya apa yang dilakukan petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan ya. Kemudian tokoh masyarakat ini ya, apakah dia benar tokoh masyarakat atau orang yang dianggap memiliki pengaruh ya sehingga akan memudahkan bagi seseorang untuk menganggap bahwa seseorang itu sebagai tokoh masyarakat. Kemudian kerangka teori, ya kerangka teori ini adalah teori Green ya, Lauren Green. Ya. Ini sudah biasa umum digunakan ya. Baik, kita masuki pada bab berikutnya, yaitu bab 3 ya, itu deh. Kita masuk pada studi penelitian pada bab 3 ya.
Kita masuk pada bab 3 ya. Ya, pada bab 3 ini terkait dengan metode penelitian ya, kerangka konsep ya sudah ya. Jadi karakteristik individu, kemudian variabelnya, kemudian hipotesisnya ya. Tentu hipotesis ini harus sama dengan kerangka konsep ya. Dalam penelitian itu sendiri, kemudian definisi operasional, yaitu misalnya kalau ini disebut tindakan yang dilakukan responden dalam proses pengobatan sesuai dengan aturan, ya sesuai dengan teori ya. Kemudian jenis kelamin, ya tanda biologis yang membedakan manusia berdasarkan kelompok jenis ya, tuh laki-laki, perempuan ya. Lama hidup responden ya. Kemudian jenjang pendidikan formal, ya tinggi ya, bawah ya dibedakan ya. Penghasilan tinggi rendah, kemudian ordinal juga sejumlah penghasilan yang diperoleh dalam 1 bulan. Kemudian pekerjaan yang biasa dilakukan responden ya. Pemahaman pengetahuan tuberkulosis ya. Kemudian akses pelayanan, pendapat seseorang terkait usaha untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, peran anggota keluarga, terlibatan ini ya. Kemudian desain penelitian, jenis penelitian ini kuantitatif, metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada sampel tertentu. Nah, sekarang kita lihat pada tempat populasi dan sampel ya. Adapun jumlah populasi, saya tidak tahu kok ada populasi wilayah ini hanya 44 orang ya. Seharusnya ya, mengapa populasinya dalam satu ini di kerja mana ini Sungai Durian ya, masa hanya 44 orang ya populasinya. Ya populasi, apakah populasi yang ada di wilayah kerja puskesmas Sungai Durian yang hanya ada 44 orang ya. Ya tentu karena hanya itu ya tentu sampling, padahal jumlah populasinya tidak seperti itu ya. Jumlah populasi, kalaupun tidak tahu gunakan rumus yang tidak diketahui berapa jumlah populasinya, yaitu orang yang berada di wilayah kerja puskesmas Sungai Durian. Saya rasa tidak mungkin hanya 44 orang dalam satu wilayah kerja puskesmas Sungai Durian ya. Ya pasti populasinya banyak ya. Nah, diambil yang banyak itu kemudian diambil sampel. Nah, ini kekeliruan dalam penelitian ya. Nah, ini yang harus dibenahi ya. Jadi kalau kita lihat metode yang digunakan dalam penelitian ini juga rancangan ini cross seksional, apalagi ini kan cross seksional ya. Jadi ya harusnya seluruh populasi yang ada di puskesmas Sungai Durian, itu orang yang ada, itu orang yang ada di puskesmas Sungai Durian. Ya, kemudian ini kekeliruan masalah sampelnya. Ini rata-rata hanya 44 orang populasi dalam satu wilayah puskesmas. Ini yang sangat ya miris ya penelitiannya ini.
ya hanya 44 dalam satu wilayah kerja puskesmas ya. Ini yang harus diperbaiki ya. Setahu saya, kalaupun tidak diketahui berapa jumlah populasinya, biasanya hanya 97 orang ya. Nah, jumlah misalnya populasinya berapa, populasi tidak diketahui, maka sampelnya 94. Maka di 94 itu sebenarnya yang harusnya diteliti ya. Ya, jadi ini memang hanya pada kelompok ya, kalaupun misalnya hanya 44 orang yang terpapar atau katakanlah penderita, ya jadi tidak menggunakan metode cross-seksional, ya Anda bisa gunakan case control kan begitu ya. Jadi antara yang satu mengkonsumsi obat patuh, yang satu tidak patuh kan begitu. Kemudian kita masuk pada bab 4 ya. Kita masuk pada bab 4. Kita lihat pada bab 4 ya. Nah, di bab 4 juga ya berpengaruh karena memang tadi datanya itu terkait dengan populasi yang kecil ya. Artinya bahwa kalaupun itu jumlahnya sampelnya ditetapkan 44 itu, ya tentu ini bukan cross-seksional kan. Ya, jadi ini pengaruhnya sangat besar ya, sehingga akan mempengaruhi data, tabel dan seterusnya ya, penelitian ini. Ya. Kemudian dalam pembahasan tabel, saya ambil contoh satu ya. Ini harus dilihat mana yang paling besar ya. Berdasarkan tabel ya. Berdasarkan tambah sini ya. Berdasarkan tabel bla bla bla. Kemudian jumlah dilihat dari pendapatan tinggi itu adalah 61,4%. 61. Kita lihat lagi dari atas ya. Kepatuhan ya. Yang patuh itu adalah 65,9%. Ya, jadi dilihat dulu yang paling besar. Ya, menunjukkan bahwa 80% yang teliti, 80 responden yang teliti. Nah, ini kok 80, yang tadi 40. Ya, yang mana benar ini ya? Nah, di sini bahwa ada 80 responden. Ini tiba-tiba berbeda dengan bab 3. Jumlah populasinya dan sampel sebanyak 44 responden. Kemudian kita masuk pada pembahasan berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa responden jenis kelamin laki-laki banyak yang patuh. Ini tergantung pada Anda dalam membaca tabel ini ya. Kalau dia case control, tentu yang case-nya itu yang tidak patuh ya. Dia ambil di sebelah kiri. Tetapi
Kalau ini saya tidak tahu apakah ini Anda gunakan yang mana. 76% ini berarti Anda yang ambil patuh ya. Laki-laki yang patuh adalah sebanyak laki-laki. Jenis kelamin laki-laki. Jenis kelamin laki-laki yang patuh minum obat sebanyak 19 responden dalam kurung 76% ya. Sedangkan jenis kelamin perempuan yang patuh minum obat sebanyak 10 responden atau 52,6%. Tapi ini kok zigzag ya, zigzag habis di sini diambil ke sini kan. Ya, ini yang harus diperbaiki. Demikian juga yang lain ya. Ini tolong diperbaiki dulu. Jangan sampai zigzag seperti ini ya. Ini demikian juga ini ya, sama ya. Sama nanti diperbaiki sama contohnya yang sudah saya komentari ya. Ya, ini sama ya. Kemudian yang berikutnya adalah pada bab 5 ya. Bab 5. Pembahasan ya. Nah, di sini 44 responden tapi yang tadi data 80. Nah, yang mana benar ini ya? Nah, ini 44 responden. Ini 44 responden. Tapi data yang dikumpulkan sebanyak 80 responden. Nah, ini yang mana yang benar ini ya? Nah, sebaiknya ini tidak boleh data terlebih dahulu Anda masukkan. Nah, jadi Anda jelaskan dulu, ya dijelaskan terlebih dahulu yang terkait dengan penderita tuberkulosis paru ya. Nah, ini Anda jelaskan, ini dijelaskan terlebih dahulu ya. Nah, baru masuk data ya. Setelah dijelaskan, baru Anda masukkan data penelitian. Nah, kemudian yang ini juga tidak boleh Anda cantumkan, ini pengulangan ya. Nah, ini dihilangkan saja ya. Ini dihapus saja. Karena terjadi pengulangan ya. Demikian juga yang lain nanti Anda jelaskan. Kemudian hubungan jenis kelamin tadi. Ini berkaitan jenis kelamin ya. Nah, yang ini setelah dijelaskan ya, dijelaskan tentang jenis kelamin ya. Dengan jenis kelamin. Kelamin ya. Nah, ini sudah jelaskan. Ya, demikian juga yang lainnya. Ini kok pembahasan sangat kering ya, dangkal sekali ya. Kalau misal di sini tidak ada hubungan, mengapa ini tidak ada kaitannya ya? Tidak ada hubungannya. Ya, Anda harus jelaskan mengapa. Anda harus jelaskan mengapa jenis kelamin
tidak ada hubungannya dengan kepatuhan minum obat. Ya. Alasan Anda atau argumentasi Anda apa? Kan? Ya. Nah ini juga demikian juga yang lain ya, sama ya. Yang lain ya. Nah ini demikian juga ini. Ya hanya data, kemudian ini pengulangan saja ini. Nah, jadi ya, mengulang gitu kan. Nah ini Anda jelaskan usia, ya usia mengapa kaitan dengan usia kan begitu ya. Nah ini terjadi pengulangan ya. Nah, jadi harusnya Anda jelaskan dulu ya usia itu. Yang penderita umurnya berapa kan berdasarkan hasil penelitian yang lain ya. Ya, ini yang harus dijelaskan ya. Ya, Anda jelaskan dulu usia secara lengkap ini ya. Nah, ini misalnya terkait usia ya, usia yang produktif, usia yang rentan. Nah, ini yang tadi yang harus Anda jelaskan yang terkait dengan harus Anda jelaskan berdasarkan pada penelitian yang lain menyatakan bahwa kelompok usia yang rentan dengan TBC adalah bla 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 bla. Ya. Nah, ini juga ya tidak ada kaitannya. Anda tidak bisa menjelaskan ini. Nah, mengapa ini tidak ada hubungannya ya? Nah, ini juga Anda tidak bisa jelaskan ya. Nah, tolong dijelaskan ini demikian juga ya. Nah, ini sangat dangkal sekali dalam menjelaskan pendidikan. Ya, ini kan pendidikan secara umum ya. Dampak pendidikan itu terhadap ini kan ada kaitannya ini. Nah, kalaupun ada hubungannya, Anda tidak jelaskan seseorang tingkat pendidikan lebih tinggi akan memiliki wawasan pengetahuan lebih luas dibanding dengan ya tingkat pendidikan mempengaruhi derajat kesehatan seseorang dengan pendidikan tinggi ya artinya memang betul ya dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan seseorang itu dapat mempengaruhi orang untuk lebih produktif ya. Kemudian memahami untuk melakukan pencegahan pentingnya pengobatan ya untuk patuh agar sembuh ya, ini juga harus dijelaskan ya. Demikian juga yang ini ya nanti dijelaskan saja ini kok dangkal kering dalam menjelaskan hanya satu halaman saja. Nah, padahal ini ya sangat potensial untuk digali ya informasinya mengapa dan bagaimana ini harus tidak terjawab dalam penelitian. Ya memang ada hubungannya ya tidak ada hubungan atau ada hubungannya ya mestinya dijelaskan ya. Tetapi di sini tidak ditemukan dalam penjelasannya ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan review laporan penelitian ini. Mudah-mudahan segera diperbaiki ya karena begitu banyak yang harus diperbaiki ya adanya perbedaan yang signifikan dengan antara sampel populasi kemudian yang dijadikan responden kemudian hasilnya pembahasannya ini juga harus diperhatikan ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.